Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah dalam bahasa Indonesia artinya adalah sapi betina. Adalah surat kedua dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 286 ayat, 6.221 kata, dan 25.500 huruf, dan tergolong surat Madaniyah. Surat ini merupakan surat dengan jumlah ayat terbanyak dalam Al-Quran. Surat ini dinamai Al-Baqarah yang artinya sapi betina, sebab di dalam surat ini terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel, ayat 64 dan sampai 74, ayat 67 sampai 74. Surat ini juga dinamai Fustatul Quran, puncak Al-Quran, karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surat yang lain. Dinamai juga surat Alif Lam Mim karena ayat pertama di surah ini 3 huruf Arab, yaitu Alif Lam Mim. Kita mulai dari ayat pertama, Alif Lam Mim, ya. Tafsir Jalalain, Alif Lam Mim itu artinya adalah Allah yang lebih mengetahui akan maksudnya. Ayat berikutnya adalah Zalikal kitabu la raiba fi hudzal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Tafsir Jalalain, kitab ini yakni yang dibaca oleh Muhammad SAW, tidak ada keraguan atau kebimbangan padanya bahwa ia benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat negatif menjadi predikat dari subjek kitab ini, sedangkan kata-kata isyarat ini dipakai sebagai penghormatan atau menjadi petunjuk sebagai predikat kedua, artinya menjadi penuntun bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya orang-orang yang mengusahakan diri mereka supaya menjadi takwa dengan jalan mengikuti perintah dan menjauhi larangan demi menjaga diri dari api neraka. Ayat berikutnya, ayat yang ketiga adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Tafsir Jalalain, orang-orang yang beriman, yang membenarkan kepada yang gaib, yaitu yang tidak kelihatan oleh mereka, seperti kebangkitan, sorga dan neraka, dan mendirikan sholat, artinya melakukan sebagaimana mestinya, dan sebagian dari yang kami berikan kepada mereka, yang kami anugerahkan kepada mereka sebagai rezeki, mereka nafkahkan, mereka belanjakan untuk jalan mentaati Allah. Ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yang beriman pada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Tafsir Jalalain, dan orang-orang yang beriman pada apa yang diturunkan kepadamu, maksudnya Al-Quran, dan apa yang diturunkan sebelummu, yaitu Taurat, Injil, dan selainnya, serta mereka yakin akan hari akhirat, artinya mengetahui secara pasti. Ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Tafsir Jalalain, merekalah, yaitu orang-orang yang memenuhi sifat-sifat yang disebutkan di atas, yang beroleh petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka orang-orang yang beruntung, yang akan berhasil meraih surga terlepas dari siksa neraka.
Ayat berikutnya, innalladzina kafaru syawa'un alaihim ma andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama-sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Ya, saya ulangi lagi. Idzal ladzina kafaru syawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Tafsir Jalalain. Sesungguhnya orang-orang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lainnya sama saja bagi mereka, apakah kamu beri peringatan. Dibaca anzartahum, yakni dengan dua buah hamzah secara tegas, dapat pula hamzah yang kedua dilebur menjadi alif hingga hanya tinggal satu hamzah saja yang dibaca panjang. Atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Hal itu telah diketahui oleh Allah, maka janganlah kamu berharap mereka akan beriman. Inzar atau peringatan artinya pemberitahuan disertai ancaman. Ayat yang ketujuh, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Tafsir Jalalain. Allah mengunci mati hati mereka, maksudnya menutup rapat hati mereka sehingga tidak dapat dimasuki oleh kebaikan. Begitupun pandangan mereka, maksudnya alat-alat atau sumber-sumber pendengaran mereka dikunci sehingga mereka tidak memperoleh manfaat dari kebenaran yang mereka terima. Sedangkan penglihatan mereka ditutup dengan penutup yang menutupinya sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran, dan bagi mereka siksa yang besar, yang berat lagi tetap terhadap orang-orang munafik diturunkan. Ayat berikutnya, ayat ke-8, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Tafsir Jalalain. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu hari kiamat, karena hari itu adalah hari terakhir, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Di sini ditekankan arti kata orang jika kata ganti yang disebutkan lafalnya, yaitu mereka. Ayat yang berikutnya, yukhadi'unallaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sabar. Tafsir Jalalain. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, yakni dengan berpura-pura beriman dan menyembunyikan kekafiran guna melindungi diri mereka dari hukum-hukum duniawi, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Karena bencana tipu daya itu akan kembali menimpa diri mereka sendiri di dunia. Rahasia mereka akan diketahui juga dengan dibuka Allah kepada nabinya. Sedangkan di akhirat mereka akan menerima hukuman setimpal, tetapi mereka tidak menyadari dan tidak menginsafi bahwa tipu daya mereka itu menimpa diri mereka sendiri. Mukhada'ah atau tipu menipu di sini muncul dari satu pihak, jadi bukan berarti berserikat di antara dua belah pihak. Contoh yang lainnya, mu'aqabatul lis yang berarti menghukum pencuri, menyebutkan Allah di sana hanya merupakan salah satu dari gaya bahasa saja. Menurut suatu qiraat tidak tercantum wa ma yashi'uruna, tetapi wa ma yakhda'una artinya tetapi mereka tidak berhasil menipu.
Ayat yang ke-10, fi qulubihim maradun fasadahumullahu maradun walahum azabun alimum bima kanu yaktibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Tafsir Jalalain, dalam hati mereka ada penyakit berupa keraguan-raguan dan kemunafikan yang menyebabkan sakit atau lemahnya hati mereka. Lalu ditambah Allah penyakit mereka dengan menurunkan Al-Quran yang mereka ingkari itu, dan bagi mereka siksa yang pedih yang menyakitkan disebabkan kedustaan mereka. Yukadzibuna dibaca pakai tasdid, artinya amat mendustakan, yakni terhadap Nabi Allah, dan tanpa tasydid yaksibuna yang berarti berdusta, yakni dengan mengakui beriman padahal tidak. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan kali ini saya hanya membacakan surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 10. Akan disambung pada pertemuan berikutnya, pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan, terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan selamat, sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.